Halo teman-teman sahabat TioJB. Kali ini Pak Imin akan membahas tentang negara Gabon. Kalian ada yang pernah mendengar negara ini? Negara yang terletak di benua Afrika ini merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya. Sayangnya teman-teman, karena korupsi yang sangat parah, membuat negara ini stagnan dan masyarakatnya itu banyak yang miskin. Terlalu muak dengan pemerintah. Pada tahun 2023 yang lalu, Jenderal Brice Oligui Nguema bersama jajaran tentara melakukan kudeta terhadap Presiden Ali Bongo. Keluarga Bongo sendiri telah menguasai Gabon selama 56 tahun, teman-teman. Wow. Setelah menggulingkan presiden, junta militer itu berkuasa di negara ini di bawah pemerintahan presiden sementara Jenderal Brice. Junta militer akhirnya melepaskan kendali pemerintahan. Lalu pada bulan April 2025 kemarin diadakanlah pemilu presiden. Ada dua calon teman-teman, yaitu mantan presiden sementara Brice Oligui Nguema serta mantan Perdana Menteri di era Ali Bongo yang bernama Alain Claude Billy. Dan hasilnya Brice menang mutlak dengan perolehan 94,85% suara. Kalian mau tahu nggak kondisi negara Gabon itu seperti apa? Apa yang dilakukan oleh Ali Bongo sehingga dikudeta oleh militer? Dan masih banyak fakta-fakta menarik lainnya teman-teman. Sambil nonton, minumnya kopi TioJB lebih mantap. Kalau mau beli, bisa cek di Shopee. Yuk ikuti Pak Imin menjelajahi negara Gabon. Mari kita berangkat. Kembali lagi di channel TioJB, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Tidak banyak catatan tentang negara Gabon di masa sebelum kolonial, teman-teman. Sebelum orang Eropa datang ke wilayah ini, Gabon telah dihuni oleh berbagai kelompok suku. Dari bukti arkeologis, orang Pygmy telah menghuni negara ini sejak 5.000 tahun yang lalu. Dilanjutkan kedatangan oleh etnis Bantu dari Afrika Tengah yang datang ke sini sekitar tahun 1000 Masehi. Selanjutnya datanglah orang Eropa pertama dari Portugis pada tahun 1472. Nah, semenjak itulah banyak orang-orang Eropa yang membangun koloninya di tepi pantai Gabon, mulai Portugis, Belanda, Prancis hingga Inggris. Selanjutnya pada tahun 1700-an, suku-suku di sini tuh saling bersatu dan membentuk kerajaan yang bernama Kerajaan Orungu. Kerajaan ini lalu bekerja sama dengan orang Eropa untuk menyiapkan budak-budak. Pada tahun 1873, Kerajaan Orungu ini dihancurkan oleh Prancis. Lalu Prancis perlahan-lahan melakukan invasi ke tengah Afrika. Pada tahun 1910, Prancis mendeklarasikan koloninya yang bernama Afrika Khatulistiwa Prancis. Selanjutnya pada tahun 1958, Prancis membentuk negara baru yang bernama Republik Otonomi Gabon. Kayak negara persemakmuran gitu ya teman-teman. Prancis lalu memberikan kemerdekaan penuh terhadap Gabon pada tanggal 17 Agustus 1960 dan bertahan hingga hari ini. Berikut 10 fakta negara Gabon. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel TioJB dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari TioJB. Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Gabon dengan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Negara Gabon memiliki ibu kota yang bernama kota Libreville. Secara geografis, negara ini berada di benua Afrika Tengah bagian barat serta berbatasan dengan negara Kamerun dan Guyana Khatulistiwa di sebelah utara, di sebelah selatan dengan negara Kongo, di sebelah barat dengan Samudra Atlantik dan negara Guyana Khatulistiwa, serta di sebelah timur dengan negara Kongo. Negara Gabon memiliki luas wilayah sebesar 267.668 km persegi, serta memiliki jumlah penduduk sebesar 2.397.368 jiwa. Lalu untuk agama, 82,1% penduduk di sini beragama Kristen, 12,2% memeluk agama Islam, serta 5,7% sisanya menganut kepercayaan tradisional. Untuk etnis, di negara ini terdapat lebih dari 40 kelompok etnis, dengan 4 yang terbesar diantaranya etnis Fang, etnis Miene, etnis Punu, serta etnis Zebi. Sedangkan bahasa resmi yang digunakan di negara ini adalah bahasa Prancis. Indeks pembangunan manusia di negara Gabon menempati peringkat 108 dunia. Sumber daya manusia Indonesia masih kalah dengan Gabon.
Indonesia peringkatnya di bawah Gabon, yaitu 113 dunia. Lalu untuk perekonomian, negara Gabon merupakan negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke atas dengan ditopang oleh hasil tambang minyak bumi, tambang mangan dan emas, bahan kimia, produk kayu, bahan konstruksi, serta jasa perbaikan kapal dengan ekspor terbesarnya ke negara Cina, Singapura, dan Perancis. Lalu mata uang yang digunakan di negara ini bernama franc Afrika Tengah dengan kurs 1 franc setara dengan 25 rupiah. Kehidupan di Gabon. Tahukah kalian jika negara Gabon merupakan salah satu negara dengan penduduk termuda di dunia? Dari total penduduk, 36,45% merupakan anak muda di bawah usia 15 tahun. Sedangkan orang tua di atas 65 tahun hanya 3,98% saja, teman-teman. Makanya kalau kalian lihat di sini tuh, banyak sekali anak muda yang lalu lalang di jalan-jalan. 80% penduduk di negara ini ternyata juga tinggalnya di perkotaan, teman-teman. Hanya 20% saja mereka yang tinggal di pedesaan. Makanya sangat jomplang sekali kehidupan antara di kota dan desa. Tuh, terlihat jalan desanya aja belum aspalan. Yuk sekarang kita lihat berapa sih UMR di negara ini. Menurut data terbaru di tahun 2025, gaji UMR di negara Gabon kalau dirupiahkan sekitar 3,8 juta rupiah per bulan. Negara minyak. Tahukah kalian jika 67% dari pendapatan ekspor negara Gabon ini sangat bergantung pada penjualan minyak bumi, ditambah 19,8% dari tambang mangan. Praktis, sekitar 87% pendapatan negara Gabon ini bertumpu pada sumber daya alamnya, teman-teman. Maka kalian jangan heran kalau negara Gabon ini dinobatkan sebagai salah satu negara terkaya di benua Afrika. Menurut PDB per kapita pada tahun 2023, negara ini menduduki peringkat keempat sebagai negara terkaya di benua Afrika. Wow, sekarang kita lihat berapa sih cadangan minyak negara Gabon ini. Tuh, kalian bisa lihat. Negara Gabon memiliki cadangan minyak sebesar 2.000, tapi ini satuannya juta barel. Berarti 2.000 kali 1 juta, sama dengan 2 miliar barel. Atau yang terbesar ke-40 dunia, di bawah negara kita Indonesia di peringkat 37 dunia. Kalian bisa lihat, ternyata cadangan minyak Indonesia itu juga nggak sebesar yang digembor-gemborkan orang-orang. Kaya kok miskin? Menurut Bank Pembangunan Afrika di tahun 2022, dari total 2,4 juta penduduk Gabon, terdapat sekitar 900.000 orang atau sekitar 39,2% yang hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini diperparah dengan tingginya angka pengangguran di negara ini. Bayangkan saja teman-teman, terdapat 21,5% orang nganggur di negara Gabon dari seluruh angkatan kerja. Aneh kan? Negara kaya kok banyak orang miskin? Yuk kita bedah satu persatu. Ternyata sektor industri yang meliputi tambang minyak bumi dan mangan yang juga penyumbang 87% pendapatan negara ini hanya menyerap sekitar 15% dari tenaga kerja. Nah, akhirnya hanya mereka yang kerjanya di bidang pertambangan inilah yang kaya raya dan dapat menikmati hidup yang enak. Tadi Mimin juga sempat bilang kalau 80% penduduk Gabon tinggalnya di perkotaan. Namun nggak semua orang di kota ini kaya raya ya teman-teman. Banyak di antara mereka yang datang di kota ini untuk mengadu nasib mencari pekerjaan yang bagus. Dan mereka ini nggak tinggal di rumah permanen, melainkan tinggal di rumah-rumah peta ilegal. Biasanya di pinggiran kali gitu teman-teman. Hal ini disebabkan karena adanya kesenjangan sosial antara kondisi di perkotaan dan di pedesaan. Infrastruktur di desa itu sangat-sangat buruk. Tadi kan sudah Mimin kasih tahu gambaran di desa itu kayak gimana. Ditambah lowongan kerja pun di desa juga sangat terbatas. Coba kalian bayangkan kalau mereka nggak punya sawah sendiri, kan mereka kerjanya jadi kuli tani. Ditambah lagi hanya 30% penduduk desa saja yang memiliki akses terhadap listrik. Jadi kalau malam itu di desa banyak yang gelap gulita. Belum lagi kurangnya tenaga kesehatan dan tenaga pengajar di desa-desa. Akhirnya banyak tuh penduduk desa yang mengadu nasib ke perkotaan. Tuh, hingga jalan-jalan di kota itu sangatlah kotor.
Sekarang pertanyaannya, apa sih penyebab utama kesenjangan sosial di negara Gabon ini? Korupsi. Meskipun negara ini termasuk terkaya di benua Afrika, namun akibat korupsi yang sangat tinggi membuat kekayaan negara ini hanya dinikmati oleh segelintir orang, termasuk para pejabatnya. Sehingga uang negara yang harusnya itu digunakan untuk rakyat, contoh bikin jalan raya hingga ke desa, bikin sekolahan atau rumah sakit, memperbaiki transportasi umum dan lain-lain, itu semua nggak terwujud teman-teman. Karena apa? Karena korupsi. Korupsi di negara Gabon ini sudah mengakar mulai dari pelayanan publik. Hampir separuh warga Gabon itu harus membayar uang suap kalau memasang air bersih PDAM. Belum lagi bikin surat-surat pokoknya yang berhubungan dengan pemerintah hampir dipastikan dimintai uang suap. Dari data Indeks Persepsi Korupsi tahun 2023, peringkat 1 itu negara terbersih bebas dari korupsi dan 180 itu terkorup di dunia. Nah, negara Gabon ini sendiri menempati peringkat 136 dunia. Coba kita bandingkan dengan negara kita Indonesia, ternyata negara kita berada di peringkat 110 dunia. Ya lumayan sih teman-teman, lebih baik daripada negara Gabon. Emang siapa sih dalang dibalik korupsi di negara Gabon? Keluarga Bongo. Keluarga ini telah menjadi dinasti penguasa di negara Gabon selama 56 tahun. Wow, keluarga ini telah menguasai negara Gabon sejak tahun 1967, sejak kepemimpinan Presiden kedua Omar Bongo hingga kematiannya pada tahun 2009. Lalu dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Ali Bongo di tahun 2009 hingga 2023. Wah, gila banget nih teman-teman. Selain menjadi penguasa Gabon yang sangat-sangat lama, keluarga ini juga dikenal sebagai salah satu keluarga terkaya di benua Afrika, teman-teman. Dari investigasi jurnalis Fabrice Arfi di tahun 2009, kekayaan keluarga Bongo ini mencapai 460 juta euro atau sekitar 7,6 triliun rupiah. Wow. Padahal ini di tahun 2009 loh teman-teman, apalagi di tahun 2023 sekarang. Keluarga Bongo ini memiliki setidaknya 40 properti mewah di negara Prancis. Kalau saja uang ini dipakai untuk membangun negara, dipastikan negara Gabon sudah menjadi negara terkaya di benua Afrika. Kasihan ya teman-teman. Kekuasaan keluarga Bongo ini akhirnya berhenti pada tanggal 30 Agustus 2023 setelah terjadinya kudeta militer yang dipimpin oleh Jenderal Brice Oligui Nguema. Penyebab kudeta militer. Penyebab utama dilakukannya kudeta militer di negara ini karena kondisi negara Gabon yang stagnan, banyak penduduk yang miskin, korupsi merajalela, serta kecurangan hasil pemilu presiden 2023, di mana perhitungannya itu dimanipulasi oleh antek-antek keluarga Bongo. Serta yang aneh nih teman-teman, pengumuman kemenangan pilpresnya itu diumuminya itu secara tiba-tiba, yaitu sekitar jam 3 pagi. Ditambah lagi semenjak pemilu diadakan, akses internet itu dimatikan total di seluruh negara. Nah, beberapa menit setelah pengumuman pilpres yang aneh itu yang pagi tadi itu, tentara langsung digerakkan dan dengan cepat mengepung kantor-kantor pemerintahan serta menangkap keluarga Bongo beserta kroni-kroninya. Tahukah kalian, jika rakyat Gabon justru menyambut gembira kudeta ini, mereka itu bahkan turun ke jalan bernyanyi-nyanyi dan meneriakkan terima kasih kepada tentara yang lewat. Rakyat Gabon merasa negaranya masih ada harapan menjadi lebih baik di waktu yang akan mendatang. Gimana teman-teman pendapat kalian tentang kudeta di negara Gabon ini? Tulis di kolom komentar ya. Hutan belantara. Tahukah kalian jika dari total luas wilayah negara Gabon, 88% diantaranya adalah hutan belantara. Jadi cuma 12% saja lahan yang dijadikan pemukiman maupun pertanian. Sedikit banget kan teman-teman? Negara ini masih alami, bahkan banyak diantaranya yang belum dijelajahi. Wisata di Gabon. Pariwisata di negara ini belum digarap dengan sungguh-sungguh teman-teman. Padahal pesona alamnya tuh di sini tuh sangat indah. Kalau kalian nggak percaya, yuk langsung saja Mimin ajakin kalian semua traveling keliling Gabon.
Yang pertama, kita akan menuju wisata andalannya, yaitu air terjun Kongo. Karena belum ada akses jalannya, kita kesininya itu naik perahu ya teman-teman, menyusuri sungai Ivindo. Tuh, lihat. Bagus banget kan? Ini dia penampakan air terjun Kongo. Tinggi air terjun ini mencapai 56 meter dengan lebar 3,2 km. Cakep kan? Air terjun ini merupakan salah satu air terjun dengan arus air terkuat di dunia. Dengan aliran airnya itu rata-rata 900 meter kubik per detik. Air terjun Kongo ini juga dinobatkan sebagai air terjun terindah di benua Afrika Tengah. Tuh, emang cantik banget teman-teman. Cuma sayang aksesnya itu yang sulit, harus menyusuri sungai melewati lembah. Yuk sekarang kita pindah yang kedua. Kita akan mengunjungi Taman Nasional Lope. Taman Nasional ini adalah satu-satunya situs warisan dunia UNESCO yang ada di negara Gabon. Tuh lihat, di tempat ini ditemukan 74 spesies dan menjadi rumah bagi macan tutul Afrika. Patut kalian ketahui, macan tutul adalah satwa yang menjadi lambang negara Gabon ya teman-teman. Berikutnya yang ketiga, kita akan datang ke Taman Nasional Loango. Taman Nasional ini view-nya juga sangat bagus karena terletak persis di sebelah pantai. Tuh. Kita juga bisa menyusuri Taman Nasional ini naik perahu menyusuri sungainya. Di negara ini banyak sekali transportasi umum menggunakan perahu dan kapal teman-teman. Kalau kalian beruntung, kalian juga bisa menemukan kuda nil dan gajah yang sedang berenang. Asik! Tuh, yang suka wisata petualangan alam dijamin kalian bakalan suka. Yuk saatnya yang keempat kita akan balik lagi ke ibu kota Libreville untuk jalan-jalan mengunjungi kotanya yang indah khas Afrika. Oh iya teman-teman, hampir saja ketinggalan. Di sini pantainya juga bagus. Tuh, cakep kan? Gimana? Apakah kalian tertarik wisata liburan ke negara Gabon? Untuk biaya tiket pesawat pulang pergi Jakarta Libreville Gabon sekitar 26 juta rupiah per orang. Hal unik di Gabon. Tahukah kalian jika orang Portugis memberikan nama Gabon karena bentuk muara sungai Rio de Como yang mengingatkan mereka pada Gabau, yaitu pakaian ini, jubah berkerudung dari Portugis. Maka dari itulah wilayah ini pun dinamakan sebagai Gabon. Patut kalian ketahui jika Gabon adalah negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa sama seperti negara kita Indonesia. Sehingga iklim dan cuacanya itu sama persis. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan